Bab 931 Ada apa di wajahmu? Siut! Valentino tiba-tiba berbalik dan menghindar ke satu sisi. Sedangkan Roger seperti sudah menebak gerakannya ini. Senyumannya terlihat semakin licik. Dia tidak menarik kembali tinjunya, melainkan langsung menggerakkan kaki kanannya dan mengibaskannya secara horizontal. Bu! Kaki kanannya seketika direntangkan dan terkena bagian pinggang Valentino. Valentino pun kesakitan, dia langsung mengencangkan otot kaki kanannya untuk membalas serangan itu sambil melangkah mundur. Ini pertama kalinya Valentino bertarung dengan Roger dan dia pun merasakan sendiri sekuat apa Roger itu. Kecepatan dan sudut serta kekuatan serangan Roger membuat orang merasa sangat tertekan. Kekuatan yang menakutkan itu sepertinya sudah jauh melewati batas orang biasa. Pantas saja Danny bisa dihajar sampai separah itu. Sampah, kamu hanya bisa menghindar. Roger mengumpat lalu kembali menyerang Valentino. Valentino mundur dengan cepat untuk memberi jarak antara dirinya dengan Roger. Kemudian, dia melompat sekuat tenaga dan berputar di udara. Dengan meminjam tenaga dari putaran itu, dia menendang sekuat tenaga ke arah kepala Roger. Roger mencibir lalu menunduk untuk menghindari serangan Valentino. Kemudian, tanpa menunggu Valentino mendarat di lantai, dia kembali mengerahkan tinjunya ke bagian paha Valentino. Buk! Bagian paha Valentino terhantam, menimbulkan suara hantaman yang keras. Begitu mendarat, Valentino tidak memedulikan rasa sakit di pahanya dan langsung memperlebar jarak. Namun, kecepatan Roger juga tidak biasa, dia maju dan kembali meninju bagian dada Valentino. Dada Valentino pun menerima hantaman keras dan terasa sangat sakit. Namun, dengan dorongan dari tinju ini, dia berhasil memperlebar jarak antara dia dan Roger. Suasana para penonton perlahan-lahan berubah menjadi semakin suram. Pertandingan baru mulai belum semenit, Valentino sudah dipukul berkali-kali oleh Roger. Dia sama sekali tidak bisa membalas serangan Roger. Meskipun belum pasti akan kalah, kalau terus seperti ini, hanya masalah waktu sampai Valentino kalah. Wow, semangat! Elke juga merasa jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Dia pun diam-diam memberi semangat kepada Valentino di dalam hati. Saat ini, irama pertarungan di arena dikendalikan seluruhnya oleh Roger. Posisi menyerang juga dipegang erat oleh Roger. Valentino terpaksa hanya bisa mengambil posisi defensif. Roger bagaikan dewa kematian. Sebuah senyuman dingin dan licik terpasang di wajahnya lalu dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Valentino. Sedangkan Valentino hanya bisa melangkah mundur untuk mengulur waktu, mencari jalan menyerang yang paling pas. Di saat kekuatannya lebih lemah dari lawan dan kecepatan hampir sama, Valentino hanya bisa mencari cara yang tidak biasa untuk membalikkan keadaan. Namun, luas arena sangat terbatas, Valentino bisa menghindar sampai kapan. Tak lama kemudian, area pergerakan Valentino sudah diperkecil oleh Roger menjadi sangat kecil. Aku mau lihat sampai kapan kamu mau menghindar. Roger mencari kesempatan yang pas dan langsung menerjang ke arah Valentino. Kecepatannya lagi-lagi meningkat. Ekspresi Valentino sangat serius, kakinya bergerak membentuk serangkaian langkah yang tidak bisa dimengerti orang-orang, lalu dia menghindar ke samping. Namun, dari awal Roger sudah menebak semua rencana Valentino. Dia juga menggeser tubuhnya lalu mencengkeram tulang belikat Valentino. Ketika melihat adegan ini, semua orang langsung terkejut. Sebelumnya, ketika Roger bertanding dengan Danny, dia juga mencengkeram tulang belikat Danny dan langsung mengerahkan puluhan tinju ke badan Danny, membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Sekarang, Valentino juga sudah dicengkeram Roger, maka Valentino juga akan. Tepat di saat para penonton merasa khawatir, Roger menyerang sesuai dugaan mereka. Dia kembali mengepal tangan kanannya dan meninju sekuat tenaga ke arah perut bagian bawah Valentino. Sedangkan Valentino tidak tinggal diam, dia berusaha menahan rasa sakit dan menggerakkan bahunya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Roger. Namun, Roger sama sekali tidak peduli, dia tetap tidak menghentikan tinjunya. Bu! Kedua tangan Valentino mengepal dan ditempelkan untuk menghadang serangan kuat ini. Kemudian, mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Roger terus menyerang, sedangkan Valentino terus bertahan. Pada dasarnya Roger yang menyerang sedangkan Valentino berusaha menghadang serangannya. Dalam setengah menit, mereka berdua sudah saling menyerang 30-an kali. Sudah berakhir! Tiba-tiba, Roger berteriak lalu mengambil kesempatan untuk meninju wajah Valentino. Mata Valentino membelalak dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, wajahnya tetap terkena sedikit dan dia langsung terdorong mundur puluhan langkah. Otaknya juga berdengung. Sampah! Roger melangkah maju dan langsung meninju bagian tengah dada Valentino, membuat Valentino langsung kesulitan bernapas. Pada saat ini, Valentino merasakan bahaya yang sangat kuat. Dia sudah pernah menghadapi berbagai macam lawan, tapi dia tidak pernah merasa seperti ini. Dia merasa seperti akan segera menghadapi kematian. Valentino sama sekali tidak berani bimbang, dia langsung membungkuk dan menghindari serangan Roger. Namun, sebelum Valentino sempat meluruskan punggungnya, sebuah lengan lagi-lagi menjulur ke arahnya dan mencekik leher Valentino. Valentino bereaksi dengan sangat cepat, dia langsung mengangkat kakinya lalu menginjak ke belakang dengan sekuat tenaga. Di saat yang bersamaan, tangan kanannya juga meninju ke belakang. Namun, Roger sama sekali tidak memberi Valentino kesempatan. Dia langsung menggunakan kedua lengannya dan mengangkat Valentino ke udara. Kemudian, dia langsung membanting Valentino ke lantai.
Valentino yang berada di udara sama sekali tidak bisa menggunakan tenaganya. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Dia hanya bisa diam dibanting oleh Roger. Buk! Gedebuk! Roger mengangkat tubuh Valentino tinggi-tinggi lalu membantingnya ke lantai Arina dengan sekuat tenaga. Sebuah suara hantaman keras menggema. Tubuh Valentino pun mendarat di lantai Arina yang keras. Erica langsung berdiri dan berteriak ke arah Arina. Wow! Sedangkan jantung semua penonton di tempat seakan-akan diremas kuat. Tidak boleh! Tidak boleh! Vinza menggertakkan giginya, dia ingin menghentikan pertandingan ini. Sampah sudah seharusnya mati. Setelah mengumpat, Roger pun menendang Valentino. Bu! Begitu dia menendang Valentino, tubuh Valentino pun langsung terhempas beberapa meter ke arah tepi Trina. Kalau dia berguling jatuh dari Trina, maka Valentino akan dianggap kalah. Valentino tiba-tiba tersadar, kakinya langsung dihentakkan ke lantai lalu menggunakan gesekan telapak tangan dan lantai untuk menghentikan tubuhnya. Terakhir, Valentino berhenti tepat di tepi Trina. Tanpa menunggu Roger menghampirinya, Valentino langsung berdiri dan berlari ke tengah arena. Hah? Sampah! Aku tidak akan memukulmu sampai keluar arena. Aku mau memukulmu sampai kamu memohon ampun dan mengaku kalah. Roger tertawa terbahak-bahak, lalu kembali menerjang ke arah Valentino. Bam! 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 Mereka berdua lagi-lagi saling bertarung, Roger lagi-lagi berhasil meninju wajah Valentino. Meskipun Valentino tetap berhasil menghindar lebih dari setengah serangan Roger, tinju Roger tetap berhasil menggores wajah Valentino. Tepat di saat ini, gerakan Roger tiba-tiba berhenti dan dia melihat Valentino dengan tatapan kaget. Valentino sama sekali tidak sempat memikirkan apa yang dipikirkan Roger, dia terus bernapas terengah-engah. Tiba-tiba, Roger bertanya, "Ada apa dengan wajahmu?" Mendengar pertanyaan Roger, semua penonton langsung menoleh melihat wajah Valentino. Mereka melihat kulit bagian samping wajah Valentino terkelupas. Terlebih lagi, hidung Valentino juga seperti bengkok karena dipukul, bentuk wajahnya terlihat sangat aneh. Valentino sangat terkejut, dia segera menyentuh wajahnya untuk meratakan topengnya. Coba kulihat, sebenarnya ada apa di wajahmu? Roger tiba-tiba menerjang maju dan meninju Valentino. Valentino tidak bisa menghindar, dia terpaksa menghadang tinju itu dengan kedua tangannya. Tepat di saat ini, Roger tiba-tiba meluruskan jari-jarinya dan meraih wajah Valentino. Kecepatan Roger terlalu cepat, bahkan Valentino juga tidak sempat beraksi. Dalam sekejap, Roger sudah berhasil meraih kulit di sudut wajah Valentino. Serak! Di bawah tatapan semua orang, sebuah suara robekan terdengar. Roger merobek selapis kulit dari wajah Valentino. Astaga! Dalam sekejap, semua orang pun mengeluarkan seruan kaget. Sedangkan Erica membelalak dan langsung melompat berdiri dari kursinya. Dia melihat setelah selapis kulit itu dirobek, muncul sebuah wajah yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Saat ini, wajah Valentino simetris, rangkanya jelas dan matanya sangat indah. Meskipun di bagian sisi wajahnya ada sedikit bagian yang biru, ketampanannya tetap tidak berkurang. Ketampanannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ketampanan Dani yang tampak lebih elegan dan berwawasan. Tapi Valentino terlihat lebih jantan dan lebih enak dilihat. Dibandingkan dengan wajah sebelumnya yang sangat biasa, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Saat ini, semua penonton di tempat kebingungan, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan Erica membelalakan matanya, lalu napasnya jadi terburu-buru. Dia melihat lurus ke wajah Valentino. Di benaknya muncul wajah seseorang, kemudian wajah itu perlahan-lahan bergabung dengan wajah Valentino saat ini. Bab 932 Potensi. Wajah yang muncul di benak Erica berasal dari satu-satunya foto Valentino dari kota Neo yang dia punya di ponselnya. Sedangkan wajah Wano yang saat ini ada di atas Irina itu sudah perlahan-lahan bergabung dengan wajah di benaknya itu. Mata Erica terus-menerus melebar, jantungnya juga terus berdetak kencang. Valentino Wijaya, Leno Wijaya, Valentino Wijaya, Leno Wijaya. Pada saat ini, di benak Erica terus terngiang dua nama ini. Sampai akhirnya, Erica mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Valentino adalah Wano. Wano adalah Valentino yang selama ini selalu dia dambakan. Mereka berdua adalah orang yang sama. Erica tiba-tiba merasa dirinya sangat bodoh, bisa-bisanya sama sekali tidak pernah mencurigai hal ini. Sebenarnya asalkan dia lebih memperhatikan detail-detail di sekitar Wano, dia pasti bisa menyadari ada yang aneh. Hanya saja, dulu kesan Erica terhadap Wano sangat buruk, membuatnya sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Sekarang dipikir-pikir lagi, semua yang dilakukan Wano di kota Vero bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya pria sekuat Valentino dari kota Neo yang bisa melakukan hal sebesar itu. Terlebih lagi, Erica dari dulu sudah merasa bahwa mata Valentino dan Wano jelas-jelas sama persis. Namun, dia tetap tidak mencurigai bahwa mereka berdua mungkin adalah orang yang sama. Wano Wijaya, kamu membohongiku! Erica berteriak keras dan air matanya langsung mengalir. Perasaan Erica saat ini bercampur aduk. Senang, sedih, marah, kesal bercampur jadi satu. Namun, saat ini tidak ada yang memerhatikan tingkah laku Erica. Semua orang di tempat, termasuk Roger, melihat Valentino dengan tatapan kaget. Tidak ada yang menyangka ternyata Valentino memakai topeng dan menyembunyikan wajah aslinya. Vinza juga membelalakkan matanya.
Dia tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus dia lakukan? Namun, orang-orang yang ada di sini kebanyakan adalah anggota keluarga seni bela diri yang jarang keluar rumah. Mereka sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar, apalagi mengetahui kabar-kabar di luar kota Vero. Oleh karena itu, di antara ribuan orang di sana, hanya Erika yang tahu identitas asli Valentino, yang lainnya hanya kebingungan. Namun, sebodoh apapun Erika, dia juga tidak mungkin mengekspos identitas Valentino di sini. Valentino menyembunyikan identitasnya pasti ada rencananya sendiri. Jadi, dia tidak akan mengekspos Valentino. Roger melihat wajah Valentino lekat-lekat lalu mencibir dan berkata, "Negara Nagon benar-benar sampah, datang berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri saja mau menyembunyikan wajah. Kamu sebegitu tidak percaya dirinya? Beritahu aku, siapa kamu sebenarnya?" Roger langsung menginterogasi Valentino. Para penonton juga melihat Valentino. Mereka juga penasaran siapa sebenarnya Valentino, kenapa dia menyembunyikan wajahnya. Menghadapi tatapan curiga dari semua orang, Valentino merasa sedikit khawatir, tapi ekspresinya tetap datar. Melihat ekspresi dan tingkah laku para penonton di sekitar, selain Erika, seharusnya tidak ada yang mengenali dirinya. Namun, kalaupun mereka mengenalinya, Valentino juga tidak akan ketakutan. Saat ini, mereka semua berada di Pulau Vero, terpisah dari dunia luar. Informasi apapun tidak akan bisa tersebar keluar. Jadi, kalaupun dia terekspos, sebenarnya juga tidak akan jadi masalah besar. Nanti ketika dia langsung pulang ke kota Neo, dia terekspos atau tidak hanya masalah waktu. Valentino melihat lurus ke Roger dan berkata dengan nada serius, "Tidak peduli aku siapa namaku atau apakah aku menyembunyikan wajahku atau tidak, aku tetap warga negara Nagon. Tidak peduli kapan dan dimanapun, aku adalah warga negara Nagon. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah siapapun." Kata-kata Valentino ini ditujukan tidak hanya pada Roger, tapi juga pada semua orang yang ada di sana. Begitu dia selesai berbicara, semua orang pun langsung terdiam. Kemudian, mereka ikut mengangguk, pemikiran mereka juga terbuka. Benar, tidak peduli apa identitas Wana, pertama-tama dia adalah seorang warga negara Nagon, dia adalah saudara kita. Finza juga mengangguk dan berkata dengan serius. Setidaknya, Roger tidak bisa dibandingkan dengannya. Mendengar kata-kata Finza, Pak Gustav dan Polan juga diam-diam mengangguk. Perkataan ini sangat masuk akal. Tidak peduli apa identitas Wano yang sebenarnya, ini adalah masalah negara Nagon. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang luar seperti Roger. Saat ini, yang harus mereka lakukan adalah bekerja sama dan melawan orang luar. Roger, kamu tidak usah mencoba mengadu domba. Wano juga tidak perlu memberitahu identitas aslinya kepadamu. Finza langsung melangkah maju dan melihat Roger dengan tatapan galak. Benar. Setidaknya kami mengerti satu hal, Wano adalah warga negara Nagon. Kamu mau mengadu domba kami? Tidak mungkin. Kami mendukung Wano. Dukung Wano, bunuh anjing negara Jawara. Dalam sekejap, semua orang di sekitar Trina sadar dan langsung berteriak penuh kebencian secara bersamaan. Saat ini, mereka semua memiliki hati yang sama dan bersatu. Roger melihat ke sekeliling dengan tatapan kaget. Dia tidak menyangka orang-orang negara Nagon ternyata sekompak ini. Namun, hal ini sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Tidak peduli apakah Valentino mendapatkan dukungan orang sekitar atau tidak, dia tetap bisa membunuh Valentino untuk membuktikan kehebatannya dan membuktikan kehebatan seni bela diri negara Jawara kepada semua orang. Haha, konyol sekali. Memangnya aku perlu mengadu domba kalian? Tidak peduli kamu itu siapa, hari ini kamu sudah pasti akan mati. Roger tertawa lalu kembali menyerang Valentino. Valentino menghela napas panjang. Saat ini, kondisi hatinya kembali berubah drastis. Sebelumnya, Valentino selalu mempertimbangkan identitasnya, jadi dia selalu berhati-hati dalam bertindak. Namun sekarang, identitasnya sudah terekspos, dia sama sekali tidak perlu berhati-hati lagi. Dia bisa bertarung dengan bebas. Ayo maju! Valentino berdeham ringan lalu membengkokkan lengannya dan mengepalkan tangannya. Kemudian, dia menerjang menyambut Roger. Bruk! Mereka berdua bertubrukan dan menyebabkan reaksi yang sangat kuat. Kali ini, Valentino melangkah mundur 3 langkah karena reaksi itu, sedangkan Roger juga mundur selangkah. Terlihat sedikit kekagetan di mata Roger. Kekuatan Valentino seakan-akan meningkat drastis dalam waktu 1 menit. Mustahil. Perjalanan seni bela diri adalah proses bertahap, harus terus berlatih baru bisa memiliki kemampuan yang berarti. Roger sudah berlatih seni bela diri negara Jawara dari kecil. Dia juga sudah mencoba memahami inti dari setiap teknik selama 10 tahun baru bisa memiliki kekuatan sehebat ini untuk datang balas dendam. Sedangkan Valentino yang sebelumnya selalu berada di bawahnya, dalam waktu tidak sampai 2 menit, kekuatannya bisa-bisanya meningkat drastis. Kenapa bisa begini? Kalian orang negara Jawara tidak akan pernah mengerti kehebatan seni bela diri negara Nagon. Valentino mencibir lalu kembali menerjang maju. Sampah yang suka misterius. Roger mengumpat marah, lalu mengulurkan kedua lengannya untuk merobek lengan bajunya. Otot lengannya yang kekar pun terlihat. Seketika, mereka berdua saling bertarung dengan sengit. Kali ini, Valentino memang terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di pertarungan sebelumnya, Valentino selalu hanya bisa bertahan, sama sekali tidak bisa melawan. Namun sekarang, dia sudah bisa mencari kesempatan untuk menyerang balik dengan tinju maupun tendangan.
Bab 933 tidak akan mengaku kalah selamanya. Aku percaya bahwa Weno pasti memiliki fisik yang akan semakin kuat seiring pertarungan. Hansen melebarkan matanya, lalu bergumam. Tubuhnya memiliki kekuatan tak terbatas dan bisa disesuaikan dengan kemampuan lawan. Sedangkan Finza dan yang lainnya sontak terbelalak kaget. Dia akan semakin kuat saat bertemu dengan musuh yang kuat. Bagaimana mungkin? Kemampuan seperti ini bukankah hanya bisa ditemukan dalam legenda? Tanya Pak Gustav dengan terkejut. Finza merenung sejenak. Dia melihat gerakan Valentino, lalu berkata dengan suara yang pelan. Kalau ini bukan alasannya, maka tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskannya. Pak Polan menganggukkan kepalanya juga, lalu berkata. Dengan fisik seperti ini, dia harus terus bertarung tanpa henti. Kalau bertemu dengan lawan yang lebih hebat, maka dia bisa merangsang kekuatan dalam tubuhnya, bahkan lebih efektif dari orang yang belajar ilmu seni bela diri. Pak Gustav terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil menghela napas. Kalau Lionel benar-benar memiliki fisik seperti ini, itu berarti dia masih bisa bersaing dengan Roger. Finza menganggukkan kepala, lalu berkata. Kita lihat dulu, nanti baru dibahas lagi. Pada saat ini, Dani juga sudah siuman dan sedang ditopang duduk ke kursi. Keluarga Alatas ingin Dani melakukan perawatan terlebih dahulu di rumah sakit, tetapi dia menolaknya dan bersikeras untuk menyaksikan pertarungan di sini. Pada saat ini, Valentino tidak memiliki pemikiran lain dalam hatinya dan terus bertarung sengit dengan Roger. Awalnya, Valentino masih bisa membalas serangan, tetapi seiring berjalannya waktu, kesenjangan kekuatan mereka tampak semakin jelas. Segera, Valentino berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan hanya bisa menahan serangan Roger secara paksa. Roger tersenyum kecil. Baginya, bertarung dengan Valentino seperti permainan kucing menangkap tikus. Tentu saja, orang yang berperan sebagai tikus adalah Valentino. Bilg? Roger berkedip, lalu menangkap kesempatan untuk menonjok perut Valentino dengan kuat. Valentino seketika membungkukkan badannya dan akhirnya merasakan rasa sakit yang dialami Dani sebelumnya. Tinju Roger seperti terbuat dari baja yang kuat. Ketika tinju itu menghantam perut orang, pukulan itu seolah akan menghancurkan organ dalam tubuh manusia. Valentino tanpa sadar mendesah kesakitan. Tubuhnya seperti akan kehilangan napas. Dia pun segera menarik napas dalam-dalam. Dalam pertempuran yang sengit ini, kalau dia tidak bisa bernapas dan tak bisa mengerahkan tenaganya, maka dia pasti akan mati. Apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Roger menyelangkan kedua tangannya dan mengepalkannya dengan kuat, lalu menghantamkannya dari atas ke bawah. Bilg? Valentino tidak bisa menghindar dan lehernya langsung terkena serangan itu. Dia pun terjatuh ke lantai. Ekspresi Roger sangat kejam. Kemudian, dia menghantam perut Valentino dengan lututnya dan menyekup punggung Valentino dengan kuat. Roger mengulangi ketiga pukulan secara berturut-turut, membuat Valentino tidak memiliki tenaga dan kembali terjatuh. Bilg? Ekspresi Roger semakin ganas. Dia tiba-tiba menginjak kepala Valentino. Bilg? Kaki Roger mendarat di atas kepala Valentino. Dengan kekuatan dari atas, Valentino langsung tergeletak di lantai. Roger melangkah maju dan menginjak punggung Valentino, membuat Valentino tidak bisa bergerak sama sekali. Roger sangat menyukai perasaan menginjak-injak lawannya, rasanya seperti dirinya yang paling hebat di dunia ini. Elke menggigit bibirnya dan memandang dengan Valentino dengan perasaan sakit hati. Ribuan orang di lokasi juga merasa sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Siapa lagi? Roger menginjak Valentino, lalu berseru dengan angkuh. Siapa lagi yang tidak puas? Majulah! Tidak ada orang yang menjawab. Suasana menjadi sunyi. Seberapa banyak kepercayaan diri yang diberikan sampai ini pada kalian, hingga kalian berpikir untuk ingin mengalahkan ilmu bela diri negara Jawara? Roger berkata dengan nada mengejek, kemudian tiba-tiba menendang kepala Valentino. Bilg? Roger terus menginjak tanpa ampun, membuat kepala Valentino menjadi berputar-putar. Bilg? 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 Kemudian, Roger menginjak Valentino dengan gila, dia seolah-olah akan menginjak Valentino hingga mati. Jangan pukul lagi, kami menyerah. Hugo merasa sangat marah dan tiba-tiba berseru ke depan ring. Kami menyerah. Elke juga berseru. Wow, kamu cepat menyerah. Kita mengaku kalah, oke? Namun, Valentino atau Roger seperti tidak mendengar seruan mereka. Roger terus menginjak, sedangkan Valentino menanggung semua ini dan hanya memegangi kepalanya dengan sepasang tangan. Dia menggigit bibirnya sambil terengah-engah. Ayo mengaku kalah, menyerahlah dan katakan kalau ilmu seni bela diri negara Nagun tidak sebaik negara Jawara. Cepat katakan. Roger menginjak kepada Valentino sambil memarahi. Selama kamu mengatakan ini, aku akan mengampunimu dan kamu tidak akan mati. Valentino melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan menggertakkan giginya. Aku adalah orang negara Nagun. Lebih baik aku mati daripada harus berlutut mengakui kekalahan. Aku, Leno Wijaya, tidak akan tunduk padamu. Negara Nagun juga tidak akan tunduk pada negara Jawara. Begitu Valentino mengatakan itu, semua orang terkejut. Semua orang ternganga dan merasa sangat terkejut. Semua orang memiliki jiwa patriotisme. Namun, jika mengorbankan nyawa sendiri, sepertinya sebagian besar orang akan mempertimbangkannya lagi. Sedangkan Valentino masih bisa mengatakan hal seperti ini dalam situasi segenting ini. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Orang-orang kota Vero merasakan kesetiaan ini.
Dulu, kota Faro diserang oleh negara Jawara dan banyak orang yang gugur saat melindungi negara Nagun. Tindakan Valentino pada saat ini sama dengan orang-orang yang berjiwa patriotisme itu. Banyak orang yang menangis karena terharu. Hah? Tidak boleh berlutut. Kamu sekarang sedang kuinjak, itu bahkan lebih buruk dari berlutut. Meski ucapanmu sangat indah hari ini, kamu juga hanya orang yang tak berguna dan negara Nagun adalah negara sampah. Mata Rajar memancarkan kekejaman. Dia terus menginjak dan menendang Valentino hingga Valentino terpental sejauh beberapa meter. Uhuk! 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 Valentino terlempar beberapa meter. Kemudian, dia menopang tubuhnya dengan sepasang tangannya dan merangkak bangun dengan perlahan dari lantai. Dia bangkit dengan terhuyung-huyung, membuat orang terharu saat melihatnya. Negara Nagun tidak akan mengaku kalah. Tatapan dan nada bicara Valentino sangat tegas. Rajar merasa sangat marah. Dia melangkah maju ke arah Valentino. Valentino melebarkan matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, lalu menghantamkannya ke arah Rajar. Namun, kecepatan dan kekuatan Valentino sekarang tidak sebaik sebelumnya. Oleh karena itu, Rajar dapat menghindari tinju Valentino dengan sangat mudah, kemudian meninju wajah Valentino. Bilg! Uff! Rajar meninju wajah Valentino hingga membuat Valentino terjatuh dan menyemburkan darah dari mulutnya. Bab 934 mengaku kalah. Saat melihat Valentino kembali terjatuh di ring, banyak orang yang berseru terkejut. Erika menggigit bibirnya dengan kuat dan merasa sakit yang menyayat hati. Valentino terbaring di lantai dengan napas terengah, kemudian menahan napas untuk bangkit lagi. Tubuh Valentino tampak bergemetar, seolah-olah akan terjatuh karena embusan angin. Namun, dia tetap berusaha bangkit dengan perlahan. Dasar sampah! Ayo ke sini, sampah! Rajar juga terlihat terkejut. Rajar tahu seberapa besar kekuatan yang dia gunakan saat menyerang. Kalau orang lain, meskipun itu adalah Dani, juga akan tergeletak di lantai dan tidak bisa berdiri. Kegigihan Valentino berada di luar dugaan Rajar. Ribuan orang yang ada di lokasi juga merasa sangat terkejut. Valentino bisa-bisanya berdiri lagi. Dengan kondisi Valentino sekarang, meskipun dia pura-pura mati, juga tidak ada orang yang akan mengatainya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk bangkit lagi. Valentino memegang dadanya dengan satu tangan sambil terengah-engah, sedangkan sepasang matanya yang suram itu tetap menatap Rajar. Kenapa kamu tidak mau mengalah? Kenapa tidak mau mengalah? Rajar semakin emosi dan melangkah maju untuk terus meninju Valentino lagi. Bam! Bam! Pukulan depan, lurus, bawah dan samping. Pada saat ini, Rajar seperti menganggap Valentino sebagai karung pasir dan terus menyerangnya. Dalam waktu belasan detik, Rajar sudah memukul Valentino sebanyak puluhan kali. Bahkan jika Valentino adalah manusia besi, dia juga akan dipukul hingga penyok. Valentino tidak memiliki tenaga untuk membalasnya. Dia hanya bisa menerima pukulan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk jatuh. Rajar juga tidak membiarkan Valentino jatuh. Saat Valentino akan jatuh, Rajar akan mengangkat Valentino dan terus menyerangnya. Pada saat ini, mata Rajar memerah dan aura kuat di sekujur tubuhnya membuat semua orang ketakutan. Rajar seperti iblis. Sekujur tubuhnya memancarkan tekanan yang ganas, membuat ribuan orang di lokasi menjadi sesak. Hentikan, jangan pukul lagi. Kami mengalah, kami mengaku kalah. Erika mulai menangis dan langsung menyerbu kering. Kakak! Mata Kelvin juga menjadi basah, dia segera melangkah maju untuk memeluk Erika dengan erat. Dengan kondisi Rajar sekarang, siapa yang berani mendekatinya, maka dia akan membunuh orang itu. Lepaskan aku! Dia adalah Lei Wanao, orang yang aku suka. Teriak Erika dengan menyayat hati. Kali ini, Erika tulus dan sama sekali tidak berpura-pura. Awalnya dia menyukai Valentino dari kota Neo. Kemudian, dia menyukai Wanao dari kota Vero secara perlahan. Saat mengetahui kedua orang ini adalah orang yang sama, Erika tidak berani percaya. Kemudian, dia merasa keajaiban takdir dan semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Di saat menyukai dua orang yang sama, cintanya semakin dalam. Kakak, kamu jangan gegabah. Sekarang Kak Wanao tidak bisa diganggu. Kita harus percaya padanya. Kelvin bersikeras tidak melepaskan Erika. Tidak. Aku tidak mau dia menjadi tiran dan juga tidak ingin dia begitu membela martabat negara Nagon. Aku hanya ingin dia baik-baik saja. Air mata Erika melunturkan riasan di wajahnya. Tetapi dia tidak peduli sama sekali. Saat mendengar ucapan Erika ini, tidak ada orang yang merasa tidak senang. Erika hanya seorang wanita yang tidak ingin orang yang dicintainya mengalami bahaya. Jadi, Erika tidak salah. Aku baik-baik saja. Saat ini, di atas ring, terdengar suara yang lemah. Erika tercengang, lalu dia melihat ke atas ring. Erika melihat Valentino dipukul hingga begitu malang. Tetapi tatapan pria itu tetap tegar dan tidak memiliki niat untuk mengakui kekalahan. Bam! Tiba-tiba sebuah tonjokan yang ganas mendarat di dahi Valentino. Dahi Valentino terluka parah dan otaknya langsung bengong dalam seketika. Kemudian, dia terjatuh ke belakang. Peluk! Valentino terjatuh lagi. Bangun sampah! Ayo bangun! Seru Rajar dan hendak melangkah maju. Hentikan! Dia tidak memiliki tenaga untuk bertarung lagi. Finza tiba-tiba berseru untuk menghentikan tindakan Rajar. Rajar tersenyum sinis,
lalu berbalik untuk melihat ke arah Finza dengan perlahan. Roger mencibir. Kenapa? Ingin mengakui kekalahan? Finza menggigit bibirnya. Mengakui kekalahan pada orang negara Jawara benar-benar suatu penghinaan. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain. Valentino benar-benar orang yang bertalenta. Jika Valentino meninggal di ring, itu juga merupakan suatu kerugian di dunia seni bela diri negara Nagun. Finza tidak mungkin memaksa Valentino untuk mengorbankan nyawanya untuk bertaruh hasil yang tidak bisa diketahui. Oke, kami mengakui. Tunggu. Sebelum Finza selesai berbicara, terdengar suara lemah seseorang. Semua orang tiba-tiba membelalak sambil melihat ke sumber suara. Mereka melihat Valentino terbaring di lantai sambil menjulurkan tangan secara perlahan, kemudian menopang lantai. Setelah mencoba beberapa kali, dia baru berhasil berdiri. Saat Valentino sedang berusaha berdiri, semua orang merasa tersentuh dan menatap Valentino dengan tegang. Shots! Tiba-tiba, Danny berdiri secara perlahan dengan bantuan orang di samping. Kemudian, Reggie, Frater, Hansen dan lainnya berdiri satu persatu. Diikuti oleh puluhan, ratusan dan ribuan orang. Dalam waktu yang singkat, ribuan orang berdiri menatap Valentino. Ribuan orang berdiri secara serentak, mereka menggunakan cara ini untuk menyatakan rasa hormat mereka. Pada saat ini, tidak ada orang yang berbicara. Semua orang menatap sosok di atas ring, seperti menatap seorang pahlawan. Tubuh Valentino penuh dengan noda darah, pakaiannya bahkan robek. Namun, di mata semua orang, Valentino adalah sosok seperti dewa yang berwibawa. Pahlawan. Valentino adalah pahlawan sesungguhnya. Tetua seperti Finza yang telah mengalami berbagai rintangan hidup, pada saat ini juga merasa terkejut dan berteriak dengan sulit percaya. Wanau, kamu? Finza tidak mengerti, kenapa Valentino begitu bersikeras, apa yang ditanggungkan dalam hatinya. Aku, Wanau Wijaya tidak akan mengaku kalah. Negara Nagun juga tidak akan pernah mengaku kalah. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian meraung. Suara teriakan ini seakan menggetarkan gunung. Suaranya terngiang-ngiang di langit Pulau Vero. Sosoknya yang lemah malah meneriaki ucapan yang mengejutkan hati orang-orang. Seketika, banyak orang yang merasa ingin menangis. Aku tidak sebaik dia. Danny menghela napas. Pada saat ini, dia sangat kagum pada Valentino. Hanya orang seperti Valentino yang memiliki hak menempati posisi pemimpin untuk memimpin ribuan ahli bela diri. Roger tiba-tiba memalingkan kepala dan menatap Valentino. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Sekujur tubuh Roger memancarkan aura yang ganas dan cahaya kekejaman tersirat dalam matanya. Lalu, dia segera melangkah ke arah Valentino. Bab 935 matilah. Saat Roger tiba di depannya, Valentino malah menonjok wajah Roger terlebih dahulu. Dasar sampah! Meski aku berdiri tanpa menghindar, memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Roger marah dan berdiri diam untuk menahan pukulan Valentino. Duak! Pukulan Valentino sama sekali tidak melukai Roger. Roger tersenyum dingin, lalu balas menonjok dada Valentino dengan ganas. Mereka bisa mendengar suara hantaman. Valentino pun dihajar mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh lagi. Kenapa sulit sekali membuatmu mengaku kalah? Memangnya kenapa kalau kamu tunduk padaku? Cepat beritahu aku. Roger melangkah maju dan terus menonjok Valentino. Roger akan bertanya dengan suara keras setiap kali dia menonjok Valentino. Orang negara Nagun memang tidak berguna dan tidak bisa dibandingkan dengan orang negara Jawara. Kenapa tidak bisa mengaku kalah? Kenapa? Setelah mengatakan itu, Roger kembali mengerahkan tinjunya. Bam? Kenapa tidak mau mengaku kalah? Kenapa? Kenapa tidak mau mengakui kalau negara Nagun adalah sampah? Bilg? Kenapa? Kondisi Roger sedikit menggila. Dia terus menonjok Valentino dengan liar. Pada saat ini, Valentino bagaikan sampan di tengah lautan yang mengalami badai hujan dan hampir hancur berkeping-keping. Negara Nagun adalah leluhur kalian. Wajah Valentino penuh darah. Matanya tersirat ejekan, lalu dia tiba-tiba meraung. Sialan! Pergilah ke neraka, dasar sampah! Saat ini, Roger sangat marah, dia seolah-olah ada api yang berkobar di dadanya. Kemudian, dia menendang Valentino dengan ganas. Bam! Roger menendang Valentino dengan murka. Valentino pun terlempar sejauh 5 meter, kemudian terjatuh ke lantai. Valentino terjatuh di atas lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Banyak orang yang menangis tanpa suara. Kegigihan, keadilan, keangkuhan dan keyakinan Valentino. Setiap sisinya menyentuh hati semua orang. Setiap ucapan dan tindakannya telah menaklukkan hati orang yang ada di sini. Pelak! Mata Hansen memerah, kemudian dia menampar dirinya dengan kuat. Hansen menyesal. Dia menyesal telah melawan Valentino sebelumnya dan bahkan sengaja meracuni Valentino. Jika bukan karena racunnya yang membuat kondisi Valentino menjadi tidak baik, Valentino juga tidak mungkin akan begitu malang. Sekarang Valentino kalah dari Roger, maka Hansen adalah kaki tangan pelaku. Jika Valentino mati, dia akan hidup dalam penyesalan selamanya. Pada saat ini, Erke membuka mulutnya, tetapi kehilangan suaranya di tempat dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun.
Ribuan orang berdiri tegak sambil menatap Valentino dengan serius. Semua orang secara serentak memikirkan sesuatu. Keberadaan Wano bisa menjamin kemakmuran dunia seni bela diri di kota Vero. Selama ada Wano, maka kemakmuran dan kekuatan negara Nagun bisa terjamin. Aku masih belum kalah. Selama aku belum mati, maka aku belum kalah. Dalam waktu tidak sampai 20 detik, Valentino mengangkat tangannya lagi, kemudian menopang diri untuk bangkit dengan perlahan. Kali ini, Valentino tetap belum berdiri stabil setelah mencoba 3 kali. Wano! Kita menyerah saja? Finza melangkah maju dengan ekspresi sedih. Pak Gustav mengerutkan alisnya, lalu berkata, selama kita masih hidup, maka tidak perlu khawatir tidak bisa balas dendam. Kita tahan sejenak. Setelah kita cukup kuat, kita baru balas kembali. Pak Polan juga membujuk dengan nada yang serius. Iya, Wano. Potensimu sangat besar, tapi sekarang kamu masih membutuhkan waktu untuk semakin kuat. Jangan bertarung lagi. Wano, berhentilah. Kau Wano, menyerahlah. Kau Wano, meskipun kalah, kamu tetap menang dalam hatiku. Mulai hari ini kami akan mengikutimu. Aku mengikutimu, Kak Wano. Menyerahlah. Banyak orang yang berlinang air mata dan membujuk Valentino untuk menyerah. Namun, Valentino sangat gigih dan menggelengkan kepala dengan perlahan. Demi menghemat tenaga, dia tidak banyak bicara lagi. Namun, tatapannya yang gigih sudah cukup menyatakan banyak hal. Roger telah kehilangan kesabaran dan matanya tersirat hawa membunuh. Meskipun hari ini dia tidak bisa meninggalkan Pulau Vero, dia juga mau membunuh Valentino. Jika Valentino masih hidup, pasti akan menimbulkan bahaya. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Roger menggertakkan giginya. Dia melangkah maju, lalu tiba-tiba meninju dagu Valentino dari bawah. Valentino ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan dan gerakannya juga sangat lambat. Bam! Tinjuan ganas yang mengenai dagu Valentino dari bawah membuat Valentino terangkat. Uff! Darah menyembur keluar dari mulut Valentino, kemudian dia kembali terpental ke belakang. Roger melangkah maju dan menendang Valentino yang sudah terjatuh ke lantai, kemudian menginjak kepala Valentino. Aku ingin melihat kepalamu yang lebih keras atau kakiku yang lebih keras. Roger membulatkan tekadnya bahwa dia ingin menginjak-injak kepala Valentino hingga hancur berkeping-keping. Situasi seperti itu pasti akan sangat mengejutkan orang. Roger merasa semakin bersemangat saat memikirkannya dan langsung ingin menyerang Valentino. Roger, kalau kamu menyentuhnya lagi, meskipun melanggar sumpah, aku akan membuatmu mati di Pulau Vero. Seru Finza. Haha, bukankah negara Nagon hanya memiliki kemampuan seperti ini? Memang kenapa kalau kalian bekerja sama untuk membunuhku? Membunuhku dalam jumlah yang banyak, apakah itu bisa membuktikan kekuatan ilmu seni bela diri negara Nagon? Meskipun kalian membunuhku, kalian juga tidak bisa merubah kenyataan bahwa ilmu seni bela diri negara Nagon hanyalah sampah. Kalau kalian membunuhku dengan 1 lawan 1, aku akan merasa puas. Tapi, apakah kalian memiliki kemampuan itu? Hahaha. Saat menghadapi ancaman Finza, Roger tidak takut sama sekali, malah tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang menjadi bisu. Apa yang dikatakan Roger itu benar. Meskipun mereka membunuh Roger bersama-sama, itu sama saja dengan membohongi diri sendiri saja. Membunuh Roger dalam jumlah yang banyak, tidak bisa membuat orang mengakui kehebatan ilmu seni bela diri negara Nagun. Meskipun itu adalah cara penyelesaian yang paling cepat, ada beberapa hal yang artinya lebih penting. Karena aku berani berdiri di sini, artinya aku tidak takut mati. Aku datang ke sini, juga hanya ingin memberitahu kalian bahwa seberapa buruknya negara Nagun dan seberapa hebatnya negara Jawara. Cepat atau lambat, negara Jawara akan berkuasa lagi, meratakan negara Nagun, lalu merebut wilayah kalian dan menghancurkan istri serta anak-anak kalian. Roger menginjak kepala Valentino sambil mengucapkan kalimat ini dengan nyaring. Saat mendengar ini, Valentino tersentak dan amarah mulai memuncak di dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat pada Angel, serta kertas tes kehamilan di tas Angel. Angel pasti hamil anaknya. Pasti. Meski demi mereka, dia juga tidak boleh mati. Valentino tidak boleh kalah, tidak boleh membiarkan orang negara Jawara menghancurkan mereka, seperti yang dikatakan Roger. Teringat pada istri dan anaknya, Valentino tiba-tiba mempunyai sebuah keyakinan yang kuat.